Ya Yesus, Dialah yang berkuasa mengatur hidupku. Hanya Yesus, ya Yesus, hanya Dia segalanya dan satu-satunya Allah Tuhan yang ku punya. Hanya Dia segalanya dan satu-satunya Allah Tuhan yang ku punya. Hanya Yesus yang mengatur hidupku. Berkatakan kesembuhan, berkatakan pelepasan, berkatakan Dia berkuasa. Hanya Yesus yang mengatur hidupku. Berkatakan kesembuhan, berkatakan kelepasan, berkatakan Dia berkuasa. Hanya Yesus yang mengatur hidupku. Berkatakan kesembuhan, berkatakan kelepasan, berkatakan berkuasa. Hanya Yesus yang mengatur hidupku. Hanya Yesus yang miliki hidupku. Hanya Yesuslah kemenanganku. Ya,
Selamat sore, selamat malam, selamat malam semuanya. Oke, selamat malam, Tante Jenny, Pak Nahason, Antoni, dan semuanya yang hadir. Apa kabar semuanya? Mari sama-sama sebelum kita mulai ibadah menara doa malam hari ini, kita satukan hati dan kita berdoa kepada Tuhan Yesus agar persembahan kita malam ini diterima oleh Tuhan. Juga kita boleh bersama-sama belajar tentang firman Tuhan yang dapat menguatkan hati kita ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang Engkau boleh berikan kepada kami satu kali lagi ya Bapa, dengan kesehatan, dengan segala keadaan kami hari ini kami mengucap syukur ya Bapa. Dan malam hari ini kami mau satukan hati kami walaupun kami tidak ada dalam satu tempat, tapi kami percaya ya Bapa, Roh Kudus-Mu yang akan menyempurnakan, Roh Kudus-Mu yang akan hadir di setiap tempat kami berada masing-masing, dan Engkau akan mengurapi kami ya Bapa. Bukalah hati kami Bapa, bukalah pendengaran ini, berikan kami hikmat, marifat agar kami juga dapat mengerti apa yang ingin Kau sampaikan kepada kami malam hari ini. Juga tuntunlah kami Roh Kudus agar kami firman yang kami terima ini bisa rema dan kami bisa mempraktekkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan terima kasih. Hanya sedikit lagu, persembahan, pujian yang dapat kami berikan kepada Engkau Tuhan. Lihatlah hati kami ini ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Hadirmu
Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu ya Bapa, untuk anugerah-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Kami sungguh tidak layak Tuhan menerimanya Tuhan, tapi kami tahu Tuhan, Engkau tidak memandang kami Tuhan, tidak memandang kebaikan kami Tuhan. Oleh karena kasih-Mu saja ya Bapa, Engkau tetap memilih kami dan mengasihi kami Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, kami berterima kasih Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan atas anugerah yang Kau berikan kepada kami ya Bapa. Dan kami hanya bisa Tuhan memberikan Tuhan hidup kami ini Tuhan sebagai pelayanan Tuhan. Layakkan kami ya Bapa, layakkan kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kebaikanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Mari kita nyanyikan lagi sama-sama dengan hati yang sungguh-sungguh saudara-saudara. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Anugerah-Mu Tuhan, cukuplah bagiku. Anugerah-Mu
kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus telah hadir. Terima kasih. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Urapi dan pakailah dan berkati Pak Nahason yang akan menyampaikan Tuhan tentang isi hati-Mu ya Bapa. Dan biarlah kami mengerti Tuhan, mengerti dan memahami isi hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, urapi kami lebih dan lebih lagi. Berkati setiap pelayanan Pak Nahason juga ya Bapa. Setiap kata-kata yang keluar dari bibirnya biarlah hanya keluar daripada Roh Kudus saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Terima kasih. Silakan Pak Nahason, boleh selanjutnya. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu, kita akan belajar firman Tuhan. Mari kita buka Filipi 1 ayat 27. Filipi 1 ayat 27 kita akan belajar ada satu isi hati Tuhan di sini untuk kita pahami dengan baik. Filipi 1 ayat 27 demikian firman Tuhan, saya bacakan. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa, berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Sekali lagi, hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa, berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Saudara, di rumah sakit biasanya seorang dokter sebelum menindaklanjuti tindakan medisnya kepada seorang pasien, dia akan adakan check up, saudara ya. Itu bisa berupa cek urin, atau mungkin tes darah, atau mungkin juga general check up, atau juga ada juga MRI. Jadi dari semua hasil check up itu saudara bisa diketahui sakitnya apa, kelemahan tubuh si pasien apa, apakah tensinya tinggi, asam urat tinggi, kolesterol tinggi, nanti bisa ketahuan situ saudara. Jadi fungsinya check up itu adalah untuk mengerti apakah kondisi si pasien itu sehat atau sakit. Kalaupun nanti misalnya ketahuan sakitnya itu diapakan, apakah hanya diobati atau lewat operasi, itu nanti ketahuan setelah nanti dapatkan hasil daripada penyelidikan check up itu saudara. Nah, saudara, itu adalah check up secara jasmani. Nah, saudara, apakah tidak ada juga untuk check up secara rohani? Ada. Saudara, kalau misalnya kita tidak mengerti bahwa rohani kita sebenarnya sakit, maka jangan salahkan kalau kita pun susah diberkati, saudara. Kalau jasmani kita sehat, Bapak Ibu, kita kerja apapun enak. Kita kerja di perusahaan pasti bagus. Kenapa? Karena kita sehat. Coba saudara, kalau misalnya saudara sebagai pengusaha punya perusahaan, lalu karyawan saudara sering sakit-sakitan dan akhirnya seringkali tidak masuk kantor, tidak masuk kerja. Apa tindakan saudara sebagai owner perusahaan itu? Kira-kira masih diteruskan ke orang itu kerja atau dipecat? Masih dipecat. Kenapa? Karena orang itu sudah merugikan. Tidak kerja apa-apa, terus terima gaji, sementara dia sakit tidak masuk kerja. Rugi perusahaan. Demikian juga dengan Tuhan. Tuhan ingin kita itu sehat secara rohani. Karena orang yang sehat rohanilah yang pasti, sekali lagi, pasti diberkati Tuhan. Orang yang sehat rohanilah yang pasti akan mengalami perkenanan Tuhan dan pasti akan dipakai Tuhan. Nah, masalahnya kita ini sehat rohani apa tidak? Mungkin kita berkata, saya sehat kok Pak. Hari ini kita akan belajar saudara ya, hari ini pengajarannya adalah spiritual check up. Kita akan cek hari ini apakah rohani kita sehat atau tidak. Saudara, sebelum kita masuk, saya mau sampaikan bahwa ada 3 pemahaman yang keliru tentang rohani yang sehat atau sehat rohani. Ada 3 pemahaman keliru tentang rohani yang sehat. Yang pertama, menganggap kesibukan rohani sama dengan sehat rohani. Menganggap kesibukan rohani sama dengan sehat rohani. Oh, saya sibuk pelayanan Pak, saya khotbah di mana-mana, saya pelayanan aktif di mana-mana, aktivitas gereja semua saya ikuti. Saudara, apakah dengan kita sibuk urusan rohani menandakan kita sehat rohani? Saudara, saya mau nanya, lebih sibuk mana? Kita atau orang Farisi? Kita atau orang Saduki? Orang Farisi lah, ahli Taurat lah, orang Saduki lah lebih sibuk, saudara. Mereka itu berkutat Taurat Tuhan itu 24 jam. Mereka bisa bahas firman Tuhan itu berjam-jam. Tapi Alkitab katakan, kalau baca nanti Matius 23, apa kata Yesus pada mereka?
celakalah engkau, dan celakalah engkau. Itu perkataan Tuhan Yesus kepada orang Farisi, saudara. Bukan berarti kita tidak boleh sibuk urusan gereja. Kita perlu sibuk, saudara, karena gereja kita tuh kalau bukan kita yang layani, siapa lagi? Tapi itu tidak menandakan bahwa kita sehat rohani. Ini pemahaman keliru yang pertama, menganggap kesibukan rohani sama dengan sehat rohani. Yang kedua, menganggap memiliki karunia rohani dan pengetahuan rohani sama dengan sehat rohani. Menganggap memiliki karunia rohani dan pengetahuan rohani sama dengan sehat rohani. Kita berpikir kalau kita sudah punya karunia, kita peka roh, lalu kita bisa mengerti tentang teologi, kita menganggap kita rohaninya bagus, saudara ya. Saudara, kita memang perlu dua itu. Tapi apakah dengan kita memiliki dua itu menandakan rohani kita sehat? Tidak. Di Alkitab ada satu contoh orang yang punya dua itu. Dia karunia rohaninya luar biasa, tambah lagi pengetahuan rohaninya juga luar biasa. Tapi ternyata dia masih sakit rohani. Siapakah itu, saudara? Salomo. Salomo itu punya hikmat yang luar biasa tinggi, saudara. Bahkan tidak ada hikmat yang bisa menandingi hikmat Salomo. Dia juga punya pengetahuan teologi yang luar biasa, saudara. Pengetahuan akan Tuhan itu dia luar biasa. Makanya tercipta kitab Amsal itu, saudara. Tidak ada yang bisa menandingi hikmat kitab Amsal, tidak ada. Salomo diberikan itu. Tapi ternyata apa? Nanti bisa baca 1 Raja 11. Salomo itu murtad. Menyembah dewa yang juga disembah oleh para istri-istrinya karena saking banyaknya istrinya itu. Apakah itu dikatakan sehat rohani? Tidak. Terus yang ketiga, menganggap memiliki pengalaman rohani sama dengan sehat rohani. Ini pemahaman keliru yang ketiga. Menganggap memiliki pengalaman rohani sama dengan sehat rohani. Saudara, kita memang perlu pengalaman rohani. Karena dengan pengalaman rohani membuktikan bahwa firman Tuhan itu iya dan amin. Bukan sekedar teori belaka. Tapi saudara, apakah dengan kita punya pengalaman rohani yang banyak menandakan kita sehat rohani? Belum tentu. Saya menanya saudara ya, lebih banyak mana pengalaman rohaninya? Kita atau Israel? Israel lah. Israel itu punya pengalaman rohani yang luar biasa. Mereka lah satu-satunya bangsa yang melihat laut dibelah dua. Mereka lah satu-satunya bangsa yang menikmati roti turun langsung dari sorga, yaitu mana. Hanya Israel yang melihat itu, saudara. Tidak ada bangsa yang lain. Tapi sampai hari ini, Yesus berkata bahwa bangsa itu adalah bangsa yang keras kepala, tegar tengkuk, saudara. Tuhan masih menangisi itu bangsa. Saudara, jadi jangan pernah berpikir kalau kita punya kesibukan rohani, punya karunia rohani, pengetahuan rohani, dan pengalaman rohani menandakan kita sehat rohani. Tidak. Loh, Pak, kalau begitu, apa indikatornya seseorang itu bisa dikatakan sehat rohaninya? Kita akan belajar hari ini, saudara, ada 6 pertanyaan untuk mengecek rohani kita sehat atau tidak. Saudara, sebelum saya teruskan, saya mau beritahu, pengajaran hari ini bukan untuk lihat orang, saudara ya, tapi untuk lihat diri sendiri. Jadi jangan berkata, itu poin itu untuk si Anu loh. Bukan. Ini khotbah pengajaran ini untuk kita. Saya dan saudara. Bukan untuk yang lain. Amin ya. Oke, spiritual check-up yang pertama. Apakah Anda masih haus dan lapar akan Tuhan? Apakah Anda masih haus dan lapar akan Tuhan? Saudara, kalau dalam dunia medis, kedokteran pasti semua mengakui kalau orang sehat, nafsu makannya pasti ada. Selera makannya pasti ada. Dan pasti dia makannya teratur. 1 hari 3 kali makan. Dan kita juga pernah merasakan, saudara, kalau kita lagi sakit, selera makan kita tidak ada. Ya. Mau minum pun juga nggak ada selera, apalagi makan. Itu pertanda kita lagi sakit. Nah, coba cek saat ini, saudara ya. Hari ini, saudara sudah ikut Tuhan. Apakah saudara masih lancar saat teduhnya tiap hari? Apakah saudara masih mengkonsumsi firman Tuhan ini setiap hari? Kalau masih, berarti engkau sehat rohaninya. Haus dan lapar akan Tuhan, Bapak Ibu, menyangkut 2 hal. Yang pertama, haus dan lapar akan firman Tuhan. Yang kedua, haus dan lapar akan hadirat Tuhan. 2 ini mesti ada. Nah, kalau saudara masih selalu akan haus akan itu, tetap melakukan itu, ada saat teduh, pujian penyembahan tiap hari, berarti saudara sehat rohaninya. Tapi kalau saudara baca Alkitab, menyembah Tuhan hanya hari Minggu saja, maaf, saudara lagi sakit rohaninya. Yang anehnya gini, saudara ya, kita dikasih Tuhan itu 1 hari 24 jam. Masa 1 jam saja tidak bisa dengan Tuhan, Bapak Ibu? 1 jam saja. Oke lah, tidak 1 jam, setengah jam. Kita dengan teman-teman kita, kongko-kongko, ngobrol, ngalur ngidur bisa berjam-jam. Dengan HP kita, dengan gadget kita bisa berjam-jam. Masa dengan Tuhan yang menjamin masa depan kita, setengah jam saja tidak ada waktu dengan Tuhan. Kenapa?
Dengan teman kita, dengan HP kita, dengan gadget kita, dengan uang kita aja belum tentu menjamin masa depan kita. Dengan Tuhan itu pasti, saudara. Tapi sayangnya waktu dengan Tuhan kok minim sekali. Nah, apakah saudara masih ada waktu dengan Tuhan tiap hari? Saudara yang tahu. Ini spiritual check-up yang pertama. Orang yang secara rohani pasti dia akan konsumsi firman Tuhan tiap hari dan dia akan selalu berada dalam hadirat Tuhan tiap hari. Itu pertandakan dia haus dan lapar akan Tuhan. Itu yang pertama. Coba kita buka dulu ayatnya, firman Tuhan itu. Mari kita buka Mazmur 1. Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Spiritual check-up yang pertama, apakah Anda masih haus dan lapar akan Tuhan? Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Pada ayat yang kedua dikatakan, yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Itu pertanda orang itu masih sehat rohaninya karena dia haus dan lapar akan Tuhan. Nah, ini pertanyaan bagi kita, apakah kita masih haus dan lapar akan Tuhan? Saudara yang tahu. Itu spiritual sikap yang pertama. Spiritual sikap yang kedua, apakah Anda makin bergantung pada Tuhan? Apakah Anda makin bergantung pada Tuhan? Coba cek Bapak Ibu ikut Tuhan sudah berapa lama? Nah, coba cek juga secara jujur, apakah tiap tahun pertumbuhan rohani saudara membuat saudara makin bergantung pada Tuhan atau makin bergantung kepada apa yang kau miliki? Mungkin koneksimu, hartamu, atau yang lain. Saudara yang tahu. Saudara, biasanya orang-orang seperti ini akan kelihatan kemana dia bergantung pada waktu dia menghadapi masalah yang sangat kritis, titik terendah dalam hidup mereka akan tampak di situ, kemana dia lari. Semua orang pasti menghadapi masalah, Bapak Ibu, ya. Tapi nanti waktu kita menghadapi masalah di mana semua tidak bisa tolong kita, kemana saudaraku pergi? Itu akan tampak kemana engkau menggantungkan hidupmu selama ini. Nah, saudara, saya temukan ada 3 cara manusia mengatasi masalah hidupnya. Yang pertama, dengan kekuatan sendiri. Dengan kekuatan sendiri. Jujur saudara, di luar sana ada banyak orang yang nggak ke gereja, yang nggak berdoa, mungkin nggak kenal Tuhan Yesus, murni kekuatan sendiri, apakah bisa mengatasi masalah hidupnya? Bisa. Apakah bisa sukses? Bisa. Tapi maaf, itu terbatas. Karena dia mengandalkan kekuatan manusia. Perlu kita ketahui dan kita sadar bersama, kekuatan manusia itu terbatas. Alkitab katakan Yeremia 17 ayat 5, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Bisa selesai? Bisa, tapi terbatas. Bisa sukses? Bisa, tapi terbatas. Nanti dia akan mentok begitu menghadapi masalah yang di luar kemampuan manusianya. Contoh, saya pernah saudara ya konselingnya ada seorang bapak. Saya waktu itu masih pikir di Manyar. Datang seorang bapak, begitu bapak itu masuk di ruang konseling, saya melihat orang ini orang kaya, karena kelihatan dari bajunya itu mahal. Begitu duduk di kursi, dia ngakui memang dia orang kaya, tapi lagi habis. Kolaps, saudara ya. Dia punya beberapa perusahaan sudah disita semua sama bank, dan dia ternyata lulusan dari S3 Amerika. Cuma saya nggak tahu jurusan apa. Nah, biasanya kalau konseling begini saya akan tanya hal dasar. Bapak jam doanya jam berapa? Rajin ke gereja atau di mana? Ternyata dia nggak pernah berdoa. Ke gereja pun juga pas Natal Paskah. Itu pun kalau sempat. Saya bilang, nah itu masalahnya Pak. Engkau berhasil karena kekuatanmu sendiri. Dia ngakui memang. Dia bilang selama ini memang nggak pernah mengandalkan Tuhan. Kenapa? Karena dia merasa dia pintar kok. S3 Amerika. Semua bisa diatasi. Dan dia cerita, saya akui Pak, memang saya sombong karena saya melihat, saya berpikir sebelumnya, yang ke gereja itu adalah untuk orang-orang susah. Saya masih bisa kok. Tapi begitu ambruk semua saudara ya. Ini saya konseling itu pas tahun 98. Pas krismon besar itu saudara. Pas 1998 itu, pas krismon besar dunia itu, goncang habis itu. Habis, sudah habis. Semua kekuatan akademisinya dia selama S3 itu nggak bisa menyelesaikan masalah ekonomi, nggak bisa. Artinya disita semua serang. Bisa sukses, bisa, tapi terbatas. Begitu dia menghadapi masalah yang di luar kemampuan manusiawinya, dia mentok habis. Yang kedua, cara manusia menghadapi masalah hidupnya adalah dengan kuasa gelap. Ya, dengan kuasa gelap.
Orang yang ke Gunung Kawi, saudara, itu bisa lebih kaya, lebih sukses daripada yang ke gereja. Yang pelihara tuyul itu bisa lebih kaya daripada yang ke gereja, saudara. Tapi Alkitab katakan nanti bisa baca dalam Ulangan 28 ayat 15 sampai 68, terkutuklah orang yang menduakan Tuhan, yang menyembah berhala. Itu ada ayat. Bisa sukses bisa, tapi ada tumbalnya. Inilah yang saya hadapi Bapak Ibu tiap hari Sabtu, karena tiap Sabtu ada pelepasan saya. Berapa banyak kita nangani anak-anak Tuhan yang akhirnya menyesal. Saya waktu lalu pernah konselingi seorang ibu, saudara, yang bukan konseling ya, tapi doakanlah. Saya sedih, itu daerah Mulyasari sana, Surabaya, saudara ya. Habis PD, ada seorang ibu datangi saya, dia nangis mungkin karena tersentuh dengan khotbah saya tentang saya, kan ada juga selipin kesaksian pelayanan pelepasan, saudara ya. Dia bilang, Pak, bantu doa, Pak. Saya akhirnya saya salah gitu. Dia orang kaya, saudara, punya anak tunggal, laki-laki satu-satunya, ganteng, cakep. Jadi kalau kita itu seperti kayak artis Korea, saudara, cakep memang. Lulusan S2 mana gitu, luar negeri pokoknya. Tapi sayang, ini saudara, miring. Jadi saya waktu lihat tuh dia duduk di kursi sambil ketawa-ketawa sendiri. Cakep, ganteng, tapi ketawa-ketawa sendiri. Ternyata apa? Anak ini waktu kecil pernah dikuepang. Dipersembahkan sama dewa tertentu. Saya bilang, Bu, ibu kan Kristen, kenapa dikasih ke sana? Rupanya anak ini pernah sakit-sakitan, anjuran dari keluarga, yang memang ya belum dalam Tuhan, saudara ya, disuruh ke sana. Dikuepangkan ke sana, dan sejati memang dia sembuh ya, tapi nuainya itu, menuainya itu pas keluarga itu lagi ingin petik buahnya, itu papanya mau serahkan perusahaan sebenarnya itu, pas hari hanya mau menyerahkan perusahaan ke anaknya ini, anaknya hang, saudara. Itu yang sedih sekali lihat. Kalau saya lihat itu, aduh, kayak menangis, saudara ya. Nah, tapi itulah. Bisa berhasil, bisa. Tapi ada tumbalnya, saudara. Yang kayak gini, Bapak Ibu, banyak. Ini ada hangnya. Ada lagi kita saya pernah doakan tuh, nggak mati-mati sekian tahun, coba. Bayangkan, dia nggak meninggal, AI ini nggak meninggal, sampai harta waktu dia dapatkan dari pesugihan itu, habis untuk merawat dia waktu koma itu. Sampai harta anak pun juga nyedot itu. Apa kita mau seperti itu, saudara? Waktu hidup kaya, betul-betul kaya. Tapi begitu kena sakit dikit, sakitnya merembet. Sampai dia pun mati pun susah. Apa kita mau seperti itu? Nah, itu cara kedua manusia waktu mengatasi masalah hidupnya. Yang ketiga adalah dengan kuasa Tuhan. Buka Yeremia 17. Yeremia 17 ayat yang ke-7. Jadi makanya ini spiritual check up yang kedua. Apakah Anda makin bergantung pada Tuhan? Yeremia 17 ayat yang ke-7 dikatakan di sana, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Saudara, saya percaya dan saya yakin bahwa Tuhan itu ada. Pada waktu kita menghadapi titik terendah dalam hidup kita, ingat Tuhan ada di sana. Hanya saja apakah kita sungguh-sungguh menaruh harap pada Tuhan, itu kembali kepada masing-masing orang. Kalau kita sudah sungguh-sungguh menaruh harap hanya pada Tuhan saja, Tuhan tidak akan pernah mengecewakan kita, percayalah itu. Saya sudah banyak mengalami Bapak Ibu ya, masalah sakit iya, masalah rumah tangga iya, masalah uang iya. Saya pernah waktu itu nggak ada uang, saudara ya, masih tinggal di mes pelayanan itu. Itu adik saya datang dari Medan, ternyata dia waktu cari kerja itu pakai telepon kantor pelayanan. Itu bengkak, saudara, tahun 2000 itu. Itu ratusan ribu tuh, mahal itu waktu itu. Saya mesti bayar tagihannya itu karena pakai telepon kantornya pelayanan. Itu kalau nggak dibayar itu hari Seninnya diputus, saudara. Saya doa sama Tuhan hari Kamis, Tuhan, aku nggak ada uang, Tuhan. Ini, dan saya paling pantang minta sama orang. Saya paling nggak suka itu, orang pasti nggak suka, saudara ya. Saya bilang, aku yakin Tuhan kau yang cukupi. Kami minta ampun Tuhan kalau adikku menggunakan telepon ini nggak bijak. Akhirnya bengkak. Bagaimanapun juga aku mesti bayar, Tuhan. Tolong aku Tuhan dalam nama Yesus. Saya doa begitu, saya udah nggak pikirin lagi. Karena saya sudah serang tangan Tuhan. Itu hari Kamis, saudara ya. Hari Sabtunya, saya waktu itu mau pelayanan luar kota. Itu hari jam 6 pagi. Kamar saya itu, di mes pelayanan itu diketok sama ada satu teman saya, dia karyawan di situ. Dia buka pintu, saya tanya, ada apa Mas? Pak, ini ada titipan dari orang. Saya tanya, siapa yang kasih? Loh, saya pikir Pak Naso sudah janjian sama orangnya. Oh, enggak. Tadi Pak ada orang naik sepeda motor,
datang pasti di depan pagar, kasih, ini tolong kasih ke Pak Nason, dikasih amplop saudara. Nah orang ini pakai helm teropong, jadi matanya tok yang kelihatan, wajahnya nggak kelihatan. Dia bilang kasih ke Pak Nason. Waktu teman saya dikasih ke saya, saudara, saya pikir itu undangan khotbah. Waktu saya buka, saudara, itu uang segini, saudara. Itu cukup bayar uang telepon sama uang makan saya 1 bulan waktu itu. Sampai sekarang saya tidak tahu itu orang siapa, saya tidak tahu. Saya yakin itu malaikat Tuhan. Tuhan tidak pernah terlambat menolong kita. Amin. Ya. Asal apa? Asal kita sungguh-sungguh cari Tuhan. Yang seperti ini Bapak Ibu saya sudah sangat sering alami. Sangat sering alami. Yang penting apa? Kita andalkan Tuhan. Memang kita tidak kaya raya, tapi cukup. Itu pasti cukup. Cukup itu jauh lebih luar biasa Bapak Ibu. Amin. Ya. Asal apa? Asal kita mengandalkan Tuhan. Nah, makanya nih spiritual check up yang kedua untuk kita ngetes, untuk kita bisa lihat apakah kita sehat secara rohani apa tidak. Apakah Anda makin bergantung pada Tuhan? Yang ketiga, spiritual check up yang ketiga. Apakah Anda makin mudah mengampuni dan mengasihi? Apakah Anda makin mudah mengampuni dan mengasihi? Saudara, kalau saya banyak bergaul dengan perokok, baju saya pasti bau rokok. Kalau saya banyak bergaul dengan preman, lama-lama saya juga bisa palak orang, saudara. Tapi kalau saya banyak bergaul dengan Tuhan, hari-hari saya bergaul dengan Tuhan, bergaul dengan firman-Nya, bergaul dengan hadirat Tuhan. Mungkinkah pergaulan saya dengan Tuhan menimbulkan kebencian? Mungkinkah itu Bapak Ibu? Tentu tidak. Nah kalau kita, tiap hari kita bergaul dengan Tuhan, tiap hari kita berdoa pada Tuhan, menyembah Tuhan, setelah lagu rohani, baca kitab, hari Minggu ke gereja, bahkan kita pelayanan. Mungkinkah kedekatan kita dengan Tuhan membuat kita makin sulit mengampuni orang lain? Itu tidak mungkin. Makanya kalau orang makin dekat dengan Tuhan, harusnya dia makin mudah menerima kelemahan dan kekurangan orang lain. Itu iya dan amin. Mari kita buka ayatnya 1 Yohanes 4. 1 Yohanes 4. Ayat yang ke-20 sampai 21. Apakah Anda makin mudah mengampuni dan mengasihi? 1 Yohanes 4 ayat 20 sampai 21 dikatakan di situ. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudara yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari dia, barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga, itu perlu digarisbawahi saudara ya, ia harus juga mengasihi saudara. Barang siapa mengasihi Allah tapi membenci saudaranya, mengasihi Allah tapi tidak bisa menerima kelemahan orang lain, kita katakan dia adalah pendusta. Nah, makanya ini spiritual sikap yang ketiga, apakah kita makin mudah mengampuni dan mengasihi? Saya percaya kalau kita makin dekat dengan Tuhan, hadirat sang kasih itu sendiri tidak mungkin menimbulkan kebencian, itu tidak mungkin. Tapi kalau ternyata kalau kita sudah pelayanan kemana-mana, kita khotbah di mana-mana, tapi nggak bisa mengampuni, itu perlu dipertanyakan kesehatan rohaninya, saudara. Contoh, saya pernah saudara ya, ini maaf kalau ada banyak kesaksian, mendoakan ada satu istrinya teman saya, nggak tahu saya pernah sharingnya apa tidak saudara ya, dia kena santet, rumahnya dekat Lumpur Lapindo sana, Labukan Surabaya. Jadi ibu ini kalau pas kumat penyakitnya itu dia bilang itu nanti akan diawali ada seperti ledakan di atas rumah. Terus nanti badannya akan lemas, jatuh, dan dari tubuhnya itu keluar kulit kerang, saudara. Nggak tahu gimana proses keluarnya, saya nggak ngerti. Sampai akhirnya waktu saya datang ke sana, saudara, saya lihat itu satu kresek besar tuh kulit kerang semua. Itu udah hitam, bau amis, saudara. Saya bilang, saya bisa pegang kulit kerang itu. Ini gimana keluarnya dari tubuh ibu? Saya tanya begitu. Saya juga nggak ngerti, Pak Nason. Tiba-tiba saya sudah lemas, suami saya langsung bopong saya ke tempat tidur, nanti tiba-tiba keluar. Itu sakitnya luar biasa. Itu udah ada sekitar sekeliling tubuhnya dia tuh. Dia tinggal dikumpulin aja udah. Nah, padahal Pak Nason tahu, saya ini Pak, saya rajin doa. Saya puasa. Saya juga pelayanan. Di rumah ini ada mesbah keluarga. Saya juga khotbah Pak di gereja. Dari semua alasan yang disampaikan Bapak Ibu, saya kok nggak yakin dia bisa kena santet ya. Saya nggak yakin. Tapi saya lebih percaya apa kata firman daripada mulutnya dia ini. Firman Tuhan berkata, kalau ada dosa, apapun yang kau doakan, Tuhan tidak akan dengar. Itu dari saudara ya. Nah masalahnya, ini dosanya apa?
Masalahnya kan banyak jemaat saudara nggak pernah mengaku dosanya kan. Nah, biasanya seperti itulah. Nah, untungnya waktu itu saya berangkat dengan tim. Jadi waktu kita nyembah, akhirnya terbuka tim yang dapat. Orang ini waktu dalam penglihatan alam roh hati ibu ini busuk saudara. Dalam penglihatan tuh ada ulat di hatinya itu hitam. Nah, ini kepahitan kelas parah itu. Begitu amin saya langsung tanya, ibu ada kepahitan dengan siapa? Ini kepahitannya parah ini, bukan sembarangan orang ini. Maksudnya itu bukan apa? Bukan sekedar kecewa, tapi ini parah sekali kepahitannya. Dengan siapa ibu kepahitan? Langsung suaminya bilang, dengan adik saya Pak. Oh, berarti dengan adik kandung suaminya dia. Saya tanya, betul itu Bu? Betul Pak, dia bilang gitu. Mukanya kayak langsung gimana gitu saudara ya. Terus ibu tuh bilang gini, Anason maaf, kalau itu Bapak minta, saya nggak bisa. Saya Pak kepahitan dengan orang itu sudah 9 tahun. Bayangkan saudara 9 tahun. Sampai dia bilang, jangankan ketemu orangnya Pak, dengar namanya, mau tak jambak rambutnya. Sampai seperti itu pahitnya. Saya bilang, Bu, itulah yang membuat ibu gampang kena santet. Kami banyak nangani dukun-dukun sakti, kami doakan pelepasan. Mereka berkata, anak Tuhan sungguh-sungguh itu ada selubungnya. Tidak bisa dimasuki kuasa gelap, tidak bisa. Tapi kalau ada dosanya, sekalipun dikit aja itu dosa, itu ada lubangnya. Nah, dari situ masuk santet, saudara. Ya, saudara ya, ibu ini pendoa loh, pelayan Tuhan, sibuk urusan rohani, tapi ternyata rohaninya tidak sehat. Maka saya katakan tadi, sekalipun kita sibuk urusan rohani, belum tentu menandakan kita sehat rohani. Singkat cerita, saudara, saya suruh jangan ampuni, puji Tuhan dia mau mengampuni. Sekalipun kita nunggu itu ada hampir 1 jam, saudara, ya dia nangis-nangis di kamar itu, untuk pemberesan dengan iparnya itu. Akhirnya sudah, saya bilang, setelah dia keluar dari kamar, saya bilang, ibu sekarang doa, minta ampun sama Tuhan, bersuara. Saya ingin dengar nanti doanya. Begitu dia berdoa gitu, tiba-tiba dia rebah, saudara ya. Kita tunggu 5 menit, baru dia bangun kembali. Sudah cerita, tadi Pak, waktu saya sebut nama itu orang, tiba-tiba ada sesuatu yang ketarik dari kepala. Langsung dia lepas, dia langsung rebah. Nah, waktu dia bangun kembali, badannya agak segar. Enak gitu, enteng. Seminggu kemudian, ibu tuh telepon saya. Dia bilang, Pak Nason, terima kasih untuk pelayanan Bapak dengan tim. Habis Bapak pulang, malamnya Pak, ada ledakan lagi di atas rumah. Tapi puji Tuhan, saya tidak pingsan. Dan sampai sekarang, saya sudah sembuh total. Gitu. Nah, itu terjadi kenapa, saudara? Setelah dia mengampuni. Selama dia belum bisa mengampuni, sekalipun dia pelayanan, sekalipun dia khotbah, itu akan tetap mengancam nyawanya, saudara. Makanya, saudara, tidak patokan kita mau khotbah berapa lama, jam terbang kita pelayanan, nggak penting itu. Yang penting apa? Apakah hati Anda makin mudah mengampuni atau mengasihi? Itu yang penting. Amin. Karena kita katakan, kalau kita katanya mengasihi Allah, tapi membenci saudaranya adalah pendusta. Makanya spiritual sikap yang ketiga, apakah Anda makin mudah mengampuni dan mengasihi? Spiritual sikap yang keempat, apakah disiplin rohani makin penting bagi Anda? Apakah disiplin rohani makin penting bagi Anda? Saudara, banyak orang berkata, Pak, yang penting itu kita berbuat baik pada orang lah. Yang penting kita itu, hati kita yang bersih. Kita yang penting adalah aktif pelayanan di gereja lah. Jadi bagi mereka itu disiplin itu nggak terlalu penting, saudara. Saudara, arti disiplin apa Bapak Ibu? Arti disiplin adalah berbuat dengan tepat sesuai aturan. Berbuat dengan tepat sesuai aturan. Itu namanya disiplin. Nah, orang yang rohani sehat pasti akan memperhatikan disiplin rohaninya. Bukan cuma sekedar hatinya bersih, bukan cuma sekedar dia beribadah, tapi dia juga akan menempatkan disiplin rohani juga hal yang utama. Ini cuma contoh, saudara ya. Cuma contoh. Nanti bisa lihat sendiri. Apakah dari penjelasan saya ini orang itu bisa dikatakan saya rohani atau sakit rohaninya. Contoh gini, saudara. Misalkan ibadah hari Minggu jam 10 pagi. Ternyata orang ini berangkat dari rumah jam 10 pagi. Kira-kira menurut Bapak Ibu sehat nggak orang itu? Sakit lah. Kalau sudah tahu jam 10 pagi ibadahnya, berangkatnya jam berapa? Tergantung jarak rumah. Kalau jauh ya berangkat jam 8 lah. Kalau dekat paling tidak apa? Paling tidak pastikan kita sampai gereja sebelum ibadah dimulai. Itu namanya sehat rohani. Tapi kalau ibadah jam 10, berangkat dari rumah jam 10, itu sakit, saudara, sakit. Kita kalau misalnya ibadah sering terlambat, janjian sama orang sering terlambat, apa-apa masalah waktu sering terlambat, maaf, itu lagi sakit.
Kita kalau misalnya hanya sesekali terlambat, oke lah. Misal kita tiba-tiba ban kendaraan kita gembos, itu kan kita nggak bisa kita prediksi, saudara ya. Atau mungkin tiba-tiba di jalan kita lihat ada kecelakaan, otomatis macet, itu kita nggak bisa prediksi lah. Paling itu hanya 1-2 kali lah. Tapi kalau setiap pertemuan, setiap ibadah, setiap janjian terlambat terus, maaf, itu sakit, saudara. Kenapa saya katakan sakit, saudara? Orang yang dekat dengan Tuhan, yang rohaninya sehat, pasti dia akan menghasilkan buah roh. Pasti akan menghasilkan buah roh. Kenapa? Karena dia dekat dengan Roh Kudus. Apa itu buah roh? Mari buka Galatia 5. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Kita akan lihat salah satu buah roh itu adalah penguasaan diri. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Jadi orang kalau dekat dengan Tuhan, bergaul akrab dengan Roh Kudus, pasti ada penguasaan dirinya. Dan bentuk penguasaan diri apa Bapak Ibu? Aplikasinya, hidupnya pasti tertib. Buka 2 Timotius 1. 2 Timotius 1 ayat 7. 2 Timotius 1 ayat 7. 2 Timotius 1 ayat 7 dikatakan di sana, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Jadi Tuhan memberikan kita tuh Roh Kudus, dan roh itu punya satu karakter tertib, saudara. Dan itu akan menghasilkan dalam diri kita apa? Penguasaan diri. Orang yang punya penguasaan diri pasti bisa mengatur dirinya dengan baik. Maka tadi kan saya katakan tertib itu apa? Tertib itu adalah berbuat tepat sesuai dengan aturan. Nah, coba cek apakah hidup saudara tertib atau tidak. Bagaimana rumah tangga saudara? Bagaimana pekerjaan saudara? Bagaimana studi saudara? Bagaimana tugas saudara? Apakah saudara lakukan dengan tertib atau tidak? Saudara yang tahu. Contoh di Alkitab ada satu anak Tuhan, dia dekat dengan Tuhan, kerjaannya tertib, tidak kacau balau. Siapakah itu? Daniel. Mari buka Daniel pasal 6. Ini salah satu aja Bapak Ibu ya. Sebenarnya banyak contoh di Alkitab. Musa iya, Nuh iya. Karena mereka berbuat tepat seperti yang Tuhan kehendaki. Daniel 6 ayat yang ke-11. Kita lihat dari sisi rohani dulu bagaimana disiplin rohaninya Daniel. Nanti kita akan lihat dampaknya di pekerjaannya. Daniel 6 ayat 11 dikatakan di situ, demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Hari itu para orang-orang yang benci akan keberhasilan Daniel berusaha untuk menjebak raja Quraisy pada waktu itu untuk membuat satu peraturan agar semua masyarakat kerajaan Media Persia menyembah raja. Begitu perintah itu dikeluarkan, mereka akhirnya apa? Pakai perintah itu, keputusan raja untuk menangkap Daniel, karena hanya Daniel yang tidak mau menyembah raja. Nah, saudara, begitu Daniel mendengar keputusan perintah dari raja untuk menangkap dirinya, Daniel tidak lari kemana-mana, dia pergi ke kamarnya untuk berdoa. Nah, Daniel berdoa waktu itu Bapak Ibu bukan karena ada masalah. Alkitab katakan apa? Seperti yang biasa dilakukannya. Berarti memang dia berdoa itu seperti biasa, bukan karena ada masalah, tidak. Dan itu saudara 3 kali sehari, konsisten, ya, stabil Bapak Ibu, tidak ada berubah, tetap 3 kali sehari, tertib, disiplin saudara. Dan dampaknya dalam pekerjaan apa? Lihat ayat yang ke-5, Daniel 6 ayat yang ke-5. Saya percaya kalau orang disiplin rohaninya pasti akan tampak dalam disiplin sekulernya. Daniel 6 ayat yang ke-5. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja mencari alasan dakwah terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan. Sebab ia setia dan tidak didapati suatu kelalaian atau suatu kesalahan padanya. Orang-orang yang nggak suka dengan Daniel berusaha mencari kesalahan Daniel untuk menjebak Daniel. Dicari-cari kesalahannya dalam pemerintahan, dalam pekerjaannya. Nggak ada. Dicek terlambat kantor, nggak ada. Apakah pernah pakainya lusuh? Nggak. Apakah pernah dia kotor? Enggak. Pernah korupsi? Enggak. Pernah bentak cleaning service? Enggak ada. Orang ini bagus kerjanya, saudara. Itu baru anak Tuhan.
Saya pernah saudara ya, kalau misalnya hari Jumat, pas ngisi di kantor, kan kalau saudara-saudara yang Muslim itu Jumatan, kita yang Kristen itu ada ibadah saudara ya. Nah itu ada beberapa perusahaan itu kan kasih ke saya, Pak Pendeta nanti tolong ini doa siapa sama doa terakhir penutup. Nanti Bapak yang pimpin. Itu ada beberapa perusahaan saudara waktu itu pernah saya itu. Dari beberapa pokok doanya itu, yang pertama doa untuk kesehatan ownernya, terus bagaimana bisnis mereka. Nah nanti terakhir itu apa saudara? Terakhir pokok doanya kenaikan gaji. Nah itu dia. Nah, biasanya kalau kenaikan gaji saudara saya nggak doakan. Saya berdoa supaya apa? Supaya anak-anak Tuhan yang bekerja di perusahaan itu jadi teladan. Udah itu aja. Karena saya kan kalau kita jadi teladan, kita kerja dengan bagus, berkat itu nggak selamanya dari perusahaan Bapak Ibu. Tuhan bisa buka berkat dari tempat yang lain. Kenapa? Karena Tuhan melihat anak-anaknya yang setia dan tanggung jawab. Pasti Tuhan berkat, itu pasti. Tapi pastikan dulu bahwa yang kita kerjakan itu bagus. Amin saudara ya. Jangan minta yang berkat yang luar biasa, sementara kerjaan kita pun kita terlantarkan. Nggak ada itu saudara, nggak ada. Makanya ini spiritual sikap yang keempat. Apakah disiplin rohani makin penting bagi Anda? Masing-masing kita punya tugas sendiri. Ada yang tugas pengusaha, dokter, guru, saya hamba Tuhan, ada juga ibu rumah tangga. Nah, apapun tugas kita saudara, apakah kita sudah lakukan dengan tertib, dengan teratur, dengan sungguh-sungguh, saudara yang tahu. Itu spiritual sikap yang keempat. Yang kelima, spiritual sikap yang kelima, apakah Anda masih merasa risih dan benci terhadap dosa? Apakah Anda masih merasa risih dan benci terhadap dosa? Saudara, orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, makin dekat dengan Tuhan, pasti akan menyelaraskan pikirannya, hatinya dengan pikiran dan hati Tuhan. Itu pasti. Dia pasti akan membenci yang Tuhan benci dan menyukai apa yang Tuhan suka. Itu sudah pasti. Yang Tuhan benci adalah dosa. Nggak mungkin kalau kita makin dekat dengan Tuhan, rohani kita makin dekat dengan Tuhan, makin membenci apa yang Tuhan suka dan menyukai apa yang Tuhan benci, itu nggak mungkin. Pasti kita akan membenci apa yang Tuhan benci. Dan yang Tuhan benci apa saudara? Dosa. Buka Mazmur 97 ayat 10. Mazmur 97 ayat 10. Mazmur 97 ayat 10 dikatakan di sana, hai orang-orang yang mengasihi Tuhan, bencilah kejahatan. Dia yang memelihara nyawa orang-orang dikasihnya akan melepaskan mereka dari tangan orang-orang fasik. Hai orang-orang yang mengasihi Tuhan, bencilah kejahatan. Kalau kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, jangankan lakukan dosa Bapak Ibu, dekat dengan dosa saja itu sudah merasa gimana. Itu pertanda rohani kita lagi sehat. Tapi kalau ternyata kita jangankan dekat dengan dosa, melakukan dosa nggak merasa bersalah, itu berarti kita lagi sakit sudah. Contoh, saya ini dulu maaf agak kotor sedikit saudara ya. Dulu waktu SMA, udah lama saudara ya, tahun 92 itu. Saya waktu itu pernah duduk di belakang tamannya sekolah saya saudara ya, waktu SMA. Terus waktu saya duduk gitu di taman gitu, tiba-tiba teman saya bilang gini, dia agak jarak sekitar 5 meter dari saya. Son, kok di situ nggak bau tadi situ? Saya tanya, lo kenapa bau? Kok nggak lihat di bawahmu itu? Itu kan saudara saya kan duduk di bawah pohon saudara ya, itu ada kursi. Nah maaf saudara, di bawah kursi itu ternyata ada tai anjing saudara. Tai anjing itu agak banyak, itu kayaknya baru berak itu anjing di situ. Nah tapi saya nggak cium apa-apa. Saya bilang, waktu saya lihat, ada tai anjing rupanya. Itu sudah ada lalat hijau Bapak Ibu ya, karena jorok saudara ya. Nah kenapa saya nggak mencium saudara? Karena saya lagi flu, hidung saya lagi sakit. Karena hidung saya lagi sakit, akhirnya saya nggak bisa bedakan mana aroma kotor, mana aroma bersih. Itu kenapa hidung saya lagi sakit. Demikian juga kalau kita bikin dosa nggak merasa bersalah, berarti rohani kita lagi sakit. Kita nggak bisa bedakan mana yang kotor, mana yang bersih. Dalam hal rohani, berarti kita lagi sakit. Makanya saudara, ini paling penting. Apapun yang kita lakukan kalau sudah berkaitan dengan dosa, maka apapun yang kita doakan Tuhan tidak akan dengar. Semua kebaikan dari Tuhan akan terhalang karena dosa itu. Buka Yeremia 5 ayat 25. Yeremia 5 ayat 25.
Maaf saudara ya kalau saya pakai tadi ilustrasi teh anjing ya, supaya kita ngerti bahwa kita punya, saya yakin kalau kita lihat teh anjing seperti saya katakan tadi, pasti kita jijik lah. Ya. Sama seperti itu jijiknya Tuhan terhadap dosa saudara. Jadi supaya kita bisa paham bagaimana perasaan Tuhan melihat dosa. Kalau kita melihat anjing itu, teh anjing itu jijik, nah, seperti itulah kejijikan Tuhan melihat dosa kita. Tidak ada dosa bikin harum itu, tidak ada. Nah kalau kita bikin dosa, kompromi dengan dosa sekalipun itu kecil, itu menghambat berkat Tuhan ke kita. Yeremia 5 ayat 25 dikatakan di sana, kesalahanmu menghalangi semuanya ini dan dosamu menghambat yang baik daripadamu. Kesalahanmu menghalangi semuanya ini dan dosamu menghambat yang baik daripadamu. Nah, makanya ini spiritual sikap yang kelima, apakah Anda masih merasa risih dan benci terhadap dosa? Kalau rohani kita sehat, saya sangat yakin, jangankan bikin dosa, dekat-dekat dengan dosa, baru niatan bikin dosa, pasti kita segera bertobat. Karena kita sangat risih bersentuhan dengan area dosa itu. Itu yang kelima. Yang keenam, yang terakhir. Apakah Anda makin peka akan kehadiran Tuhan? Apakah Anda makin peka akan kehadiran Tuhan? Saudara, peka di sini bukan bicara karunia roh, saudara ya. Bukan berarti kita bisa rasakan secara spirit bagaimana kehadiran Tuhan, tidak. Peka di sini bicara kesadaran. Orang yang sehat rohaninya pasti akan sadar betul dimanapun dia berada, mata agung Tuhan mengawasi dia. Itu dia. Orang yang sehat rohani pasti akan sadar dimanapun dia berada, Tuhan ada di situ mengawasi dia. Nah, orang yang punya kesadaran seperti ini, Bapak Ibu, pastilah dia tidak akan aneh-aneh karena dia tahu di mana dia berdiri, di mana dia duduk, Tuhan ada di sana. Buka 2 Tawari 16. 2 Tawari 16 ayat yang ke-9a. 2 Tawari 16 ayat 9a. Dikatakan di situ 2 Tawari 16 ayat 9a, karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Mata Tuhan menjelajah seluruh bumi. Dia lihat kita satu persatu. Dimanapun kita berada, kita duduk berdiri dimanapun, Tuhan tahu. Tuhan amati kita. Tapi berkatnya diberikan kepada siapa? Yang bersungguh hati terhadap Dia. Yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Saudara, Daud ini adalah orang yang berkenan di hadapan Tuhan karena Daud punya prinsip demikian. Daud betul-betul menyadari dimanapun dia berada, mata Tuhan mengawasi dia. Buka di dalam Mazmur 139. Makanya Daud ini menjadi orang yang sangat-sangat menyentuh hati Tuhan. Mazmur 139 ayat 7 sampai 8. Mazmur 139 ayat 7 sampai 8. Ini ada lagunya, saudara ya. Lagunya lama sekali ini. Mazmur 139 ayat 7 sampai 8. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di orang mati, di situ pun engkau. Daud berkata, Tuhan, aku mau pergi kemana? Ke tempat yang tinggi di langit, Tuhan ada di situ. Ke tempat yang paling bawah dunia orang mati, engkau pun di situ, Tuhan. Nah, itu bagus. Inilah orang yang betul-betul peka akan kehadiran Tuhan. Sekali lagi, peka di sini bukan bicara karunia roh, tapi kesadaran bahwa dia tahu Tuhan itu ada dimanapun dia berada. Nah, orang yang punya prinsip seperti ini, kesadaran seperti ini, saya yakin dimanapun dia berada, pasti dia akan hidup sungguh-sungguh, tidak akan aneh-aneh. Kalaupun dia kerja, bosnya tidak ada, dia akan tetap tahu Tuhan mengawasi dia. Dan orang seperti ini pasti akan jujur kerjanya, tidak akan aneh-aneh. Karena dia bertanggung jawab langsung kepada Tuhan. Ya, jadi makanya hari ini Bapak Ibu coba cek 6 pertanyaan ini cuma garis besar saja Bapak Ibu ya. Untuk kita lihat, kita ini sehat apa enggak secara rohani. Jadi yang pertama, apakah Anda masih haus dan lapar akan Tuhan? Yang kedua, apakah Anda makin bergantung pada Tuhan? Yang ketiga, apakah Anda makin mudah mengampuni dan mengasihi? Yang keempat, apakah disiplin rohani makin penting bagi Anda? Yang kelima, apakah Anda masih merasa risih dan benci terhadap dosa? Lalu yang keenam, apakah Anda makin peka akan kehadiran Tuhan? Ayat terakhir, mari buka Filipi 1. Filipi 1, ayat 27. Nas pembacaan firman Tuhan tadi di awal, saya akan bacakan lagi saudara.
Filipi 1 ayat 27 dikatakan di situ, hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Paulus katakan kalau kita hidup berpadanan dengan Injil Kristus, hidup kita sesuai dengan firman Tuhan, maka roh kita akan kuat. Dan kita akan berdiri teguh di dalam iman dari berita Injil itu sendiri. Jadi makanya saudara coba cek kita hari ini sehat secara rohani atau tidak. Ingat Bapak Ibu, yang diberkati Tuhan adalah mereka yang sehat rohaninya. Mereka yang sungguh-sungguh haus dan lapar akan Tuhan, mereka yang sungguh-sungguh bergantung pada Tuhan, mereka yang sungguh-sungguh punya hati mengasihi, mereka yang sungguh-sungguh disiplin rohaninya, mereka yang sungguh-sungguh menjauhi dosa, dan mereka yang sungguh-sungguh punya kepekaan, kesadaran bahwa dimanapun mereka berada, Tuhan ada di sana. Itu ada 6 poin tadi. Nah, sampai di sini Bapak Ibu, kalau ada yang mau tanyakan, silakan. Monggo. Mungkin ada yang kurang mengerti, bisa ditanyakan langsung Bapak Ibu. Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan silakan. Ini ada pertanyaan dari Bu Lili. Apakah Tuhan akan meninggalkan anak Tuhan yang tidak mau mendengar teguran Roh Kudus? Saudara, teguran Roh Kudus itu akan terus berbicara pada kita. Karena Tuhan mengasihi kita. Tapi Tuhan tidak akan pernah tinggalkan kita. Hanya saja nanti, kalau kita sering membantah atau mendukakan Roh Kudus, kita nanti akan kena masalah kita sendiri. Contoh misalnya saudara ya, kita bikin dosa. Terus akhirnya akibat karena dosa itu menuai dosa itu pasti. Bukan berarti Tuhan meninggalkan kita, tidak. Apa yang kita tabur pasti akan kita tuai. Nah, kalau kita minta ampun sama Tuhan, apakah diampuni? Diampuni. Tapi tuaian dosa terkadang mesti kita terima, saudara. Contoh. Misalkan kita ini menghamili anak orang. Ya, kita hamili anak orang. Kita minta ampun sama Tuhan, apakah diampuni? Diampuni. Tapi apakah perut orang itu kempes? Ya tidaklah. Perutnya tidak akan kempes. Itu tanggung jawab kita, saudara, yang sudah menghamili. Nah, seperti itu, saudara. Tuhan tetap akan tegur kita, tidak akan berhenti. Tapi masalahnya kembali ke kita. Kita mau dengar tegurannya atau tidak. Jadi jawabannya jelas. Tuhan tetap menegur kita dan nggak akan mungkin meninggalkan kita. Yang meninggalkan itu adalah kita meninggalkan Tuhan, bukan Tuhan meninggalkan kita. Itu pasti. Itu jawaban yang bisa sampaikan untuk Bu Lili. Ya, monggo yang lain Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan lagi? Dari apa yang disampaikan? Ya, sama-sama Bu Lili, Tuhan berkati. Nanti Bu Lili bisa baca Lukas pasal 15, itu kisah anak yang hilang, Bu. Itu waktu anak itu menghabiskan uang bapaknya, itu dia tinggalkan bapaknya, bukan bapaknya tinggalkan dia. Anak itu pergi sampai akhirnya sampai nasibnya itu di kandang babi. Nah, tapi bapaknya menanti-nantikan anaknya pulang. Itulah kasih Tuhan. Nah, begitu anaknya pulang, bapaknya langsung terima, nggak ditolak. Nggak. Tapi kan bapaknya nggak cari. Bapaknya tuh ingin kesadaran orang itu sendiri pulang.
Tapi yang jelas tangan Tuhan selalu terbuka, Tuhan Tuhan. Cuman itu tadi, ada kalanya dosa-dosa yang kita buat, kita mesti tuai dulu buah daripada dosa itu. Kalau diampuni pasti diampuni. Jadi yang jelas Tuhan tidak pernah tinggalkan, tapi kitalah yang sering meninggalkan Tuhan. Monggo Bapak Ibu ada yang lain? Tanyakan, silakan. Ini ada pertanyaan dari Pak Niko. Gimana caranya kita mengetahui atau merasakan suara Tuhan, bukan perasaan? Baik, ini pertanyaan bagus. Pak Niko, suara Tuhan itu ada dua. Ada melalui firman Tuhan, ada melalui suara Roh Kudus. Nah, yang paling aman, Pak, itu lewat firman Tuhan. Kalau Bapak baca firman Tuhan, tiap hari rutin, nanti Tuhan akan banyak bicara di sana, secara tulisan firman Tuhan ini. Yang kedua adalah dengan Roh Kudus. Nah, untuk Roh Kudus ini perlu banyak berdoa, Pak. Banyak berdoa menyembah Tuhan di dalam kekudusan. Nanti ini bukan bicara perasaan, tapi roh kita. Nah, kepekaan itu hanya akan terjadi lewat keintiman. Urapan Roh Kudus akan bekerja pada waktu kita intim dengan Tuhan. Coba kita buka sebentar 1 Yohanes 2. 1 Yohanes 2. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-20. Supaya kita mengerti bahwa sebenarnya kepekaan itu, benih kepekaan itu sudah ada pada kita, yaitu urapan Roh Kudus. 1 Yohanes 2 ayat 20 dikatakan di sana, tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari yang kudus. Kamu telah, berarti sudah terjadi, beroleh pengurapan dari yang kudus, dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Kita sudah terima urapan dari Roh Kudus. Nah, terus ayat yang ke-27, apa fungsi urapan itu? 1 Yohanes 2 ayat 27. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain, tapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu, dan pengajaran itu benar, tidak dusta. Dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam. Jadi nanti urapan itu yang akan mengajar kita. Nah, urapan Roh Kudus ini, Pak, akan Bapak terima kalau Bapak intim dengan Tuhan. Sekali lagi, kepekaan itu terjadi karena keintiman. Contoh-contoh dulu. Misalkan di depan Bapak Ibu ada 3 gelas. Diisi Coca-Cola, Fanta, sama Sprite. Nah, kira-kira Bapak Ibu bisa nggak hanya dengan mencicipi, tutup mata, bisa membedakan, oh ini Fanta, Coca-Cola, Sprite. Kira-kira Bapak Ibu bisa nggak kira-kira? Dengan mata tertutup, hanya mencicipi. Bisa nggak saudara membedakan? Ini Fanta, Coca-Cola, Sprite. Saya yakin pasti bisa kan Bapak Ibu ya? Pasti bisa. Kenapa bisa saudara? Karena Bapak Ibu sering minum Coca-Cola, Fanta, sama Sprite. Bukan pernah minum, sering minum. Karena saking seringnya minum, maka air Fanta, Coca-Cola, sama Sprite sering bersentuhan dengan lidah kita. Karena sering akhirnya hafal. Akhirnya dengan hanya tutup mata mencicipi, bisa tahu, oh ini Fanta, oh ini Coca-Cola, ini Sprite. Demikian juga kalau saudara banyak menyembah Tuhan, doa, baca kitab, itu roh Allah melawat roh saudara terus. Nanti begitu ada sesuatu yang Tuhan tidak kendaki, nanti akan terasa di sini Bapak Ibu, itu terasa. Makanya Bapak Ibu, kepekaan itu nggak usah dicari-cari, itu datang dengan sendirinya kalau saudara intim dengan Tuhan. Nah, nanti makin berkembang keintiman itu Bapak Ibu, disitulah akan muncul karunia roh. 1 Korintus 12. Karunia roh itu Bapak Ibu namanya juga karunia ya. Itu nggak semua orang punya. Ini akan diberikan sesuai dengan bidang pelayanan masing-masing. Makanya ada karunia penglihatan, ada mujizat, ada karunia menasihat masalah roh. Itu ada banyak karunia di sana. Itu ada 9 karunia roh di sana. Tapi itu nanti meningkat setelah saudara banyak bergaul dengan Tuhan. Jadi makanya anak Tuhan sebenarnya punya kepekaan. Jadi kepekaan itu ada 2 Bapak Ibu ya, ada 2 Bapak Ibu ya, ada kepekaan umum, ada kepekaan khusus. Kalau kepekaan khusus itu menyangkut karunia roh, kalau kepekaan umum yang seperti saya katakan tadi, kita semua juga punya kok. Asal apa? Asal kita intim dengan Tuhan. Nah, kalau saudara intim dengan Tuhan, banyak bergaul dengan akrab dengan Tuhan, nanti lama-lama sudah bisa terasa ini bukan dari Tuhan, ini dari Tuhan bisa tahu.
Saya punya teman saudara ya, ada pengusaha saudara, daerah Babatan Pratama Surabaya. Waktu itu dia berdoa karena waktu itu mau kontrak kerjasama dengan orang Korea. Dia doa saudara ya, puasa 3 hari. Nah, dia nggak dapat pernyataan apa-apa dari Tuhan, cuma dia merasakan ada sesuatu yang nggak pas di sini. Kok nggak enak gitu ya. Dan dia tahu itu dari Tuhan. Akhirnya pas hari hanya dia batalkan kontrak dengan orang Korea itu. Dan ternyata betul saudara ya, berapa, kalau salah 2 minggu kemudian baru dia dapat kabar dari temannya. Ternyata orang Korea itu adalah pembohong dari luar negeri, buang barang ke Indonesia. Kalau teman saya ini bekerja sama, dia terima barang itu bangkrut, saudara, karena itu miliaran, saudara. Nah, kalau bukan Roh Kudus dari mana? Nah, tapi yang membuat Bapak ini bisa ngerti dari mana? Karena dia rajin doa. Dia rajin doa, saat teduh, akhirnya dia peka. Nah, makanya untuk kita semua Bapak Ibu di sini, kalau ingin mengalami kepekaan Roh Kudus, kita mesti intim dengan Tuhan. Tadi poin yang pertama tadi kan, apakah Anda masih haus dan lapar akan Tuhan? Makanya tadi itu jawaban dari Pak Paniko. Ini terus pertanyaan selanjutnya sebagai lagi. Bagaimana cara mengobati sakit rohani? Ya tadi Pak, tadi pertanyaan Ibu Naomi. Ya tadi kan ada 6 poin Bu ya. Ya tinggal diperbaiki aja Bu. Kalau misalnya pertama kita tidak pernah saat teduh, ya saat teduh. Kalau misalnya kita ternyata selama ini nggak bergantung pada Tuhan, ya diperbaiki dengan cara apa? Belajar bergantung pada Tuhan, Bu. Kalau misalnya kita ada masalah sakit rohani, kepahitan, belajar ngampuni. Kalau kita misalnya ada masalah kesehatan rohani kita menyangkut masalah disiplin rohani, ya mulai sekarang belajarlah untuk tepat waktu. Gitu, Bu. Kalau kita sampai sekarang ini mungkin sering kompromi dengan dosa, ya belajarlah untuk tinggalkan dosa. Apapun alasannya, tinggalkan itu dosa. Jadi seperti itu caranya, Bu, ya. Untuk bisa mengobati sakit rohani. Itu untuk Ibu Naomi. Terus untuk Bu Ili lagi. Bagaimana dengan anak Tuhan yang meninggalkan imannya pada Kristus lalu pindah agama lain? Ada yang bilang itu karena dia bukan umat yang dipilih. Mohon penjelasan apa yang dimaksud dengan umat yang dipilih Tuhan. Mohon maaf bila pertanyaan ini agak menyimpang dari tema pengajaran malam ini. Ini Bu ya. Memang dulu waktu di kampus, waktu kami belajar, seorang yang sungguh-sungguh lahir baru itu akan tampak lewat kelakuannya. Maka dikatakan iman tanpa perbuatan adalah mati. Yakobus 2:17. Nah, kalau ternyata orang itu dalam perbuatannya meninggalkan Tuhan, itu tanda berat sebenarnya itu belum punya iman, saudara. Itu udah memang rumusan kita. Jadi sebenarnya dia belum terpilih. Karena orang terpilih itu kelakuannya dan imannya itu nyata. Pasti sejalan. Itu udah pasti. Jadi makanya kalau kita katakan orang itu dalam tanda kutip murtad, saudara ya, memang sebenarnya dia belum terpilih. Itu memang pemahaman kita. Karena orang yang terpilih dia akan sungguh-sungguh akan berani bayar harga untuk Tuhan. Karena dia menyadari kita hari ini saudara bisa ada itu kenapa? Karena pengorbanan Kristus yang luar biasa. Nah, kalau dia betul-betul menyadari pengorbanan Tuhan, masa hanya gara-gara pacar, gara-gara harta, gara-gara jabatan, tinggalkan Tuhan pindah agama. Kalau seperti itu yang dilakukan, berarti sebenarnya dia belum bertobat sungguh-sungguh di dalam Kristus. Jawabannya. Ibu ya. Itu pertanyaan dari Bu Lilian. Kalau orang yang tertolak dalam kandungan, terus orang ini pelayanan juga, tapi kalau berkata-kata sering dadanya, nada bicaranya tidak membuat sejahtera, itu gimana Pak? Ya memang orang kalau tertolak, itu hatinya lagi nggak karuan. Makanya kan dalam Lukas 6, coba kita buka sudah Bapak Ibu ya. Lukas 6, ayat 45. Ini kan waktu lalu kita bahas yang waktu lalu, bahwa ucapan kita itu adalah dampak dari apa yang terjadi di dalam hati kita. Lukas 6 ayat yang ke-45 dikatakan di sana, karena orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbenaran hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbenaran yang jahat, karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Makanya Ibu Bapak tadi katakan, orang yang dikatakan sehat rohani tidak berpatokan dari kesibukan rohani. Lihat dari bagaimana kelakuannya, kan begitu ya. Nah, kalau ternyata kelakuannya tidak mencerminkan sebagai seorang hamba Tuhan yang sejalan dengan firman Tuhan, sekalipun dia pelayanan, ya berarti dia sakit, saudara. Dan saya percaya Bapak Ibu ya, kalau orang hatinya ada damai sejahtera, mungkinkah keluar kata-kata yang menyakiti dari mulutnya, saudara? Tak mungkin.
Contohnya Bapak Ibu ya, misalkan Bapak Ibu lagi sukacita, mungkin dapatkan berkat begitu ya. Saya mau nanya, apakah waktu saudara sukacita dapatkan berkat, keluar kata-kata makian dari mulut saudara? Pasti nggak mungkin kok, nggak mungkin. Pasti keluar apa? Puji Tuhan, haleluya, terima kasih Tuhan. Karena hati kita tidak ada luka. Tapi begitu ada luka, dikit saja, tersinggung dikit saja di hati kita, Bapak Ibu. Saya sangat yakin kita sangat gampang untuk keluar kata-kata kasar, itu pasti. Karena ada yang nggak beres di sini. Nah, apalagi kalau kita hamba Tuhan. Kalau kita hamba Tuhan nggak beres di situ, ya saran saya mending jangan pelayanan lah. Karena kita hamba Tuhan itu kan menggambarkan wajah Tuhan, saudara ya. Kalau wajah Tuhan sudah digambarkan jelek begitu, terus gimana dampaknya ke jemaat gitu. Makanya kita hamba Tuhan ya sadar-sadar diri sendirilah. Kalau misalnya kita masih belum bisa ini, ya mending jadi pendoa saja di rumah gitu. Kalau saya begitu Bapak Ibu, daripada kita khotbah di mana-mana, ternyata kalau kita buruk, itu akan membuat nama Tuhan lebih tercoreng lagi. Kalau saya prinsip sendiri seperti itu. Nanti kalau Bapak Ibu baca nanti dalam satu Timotius itu lebih detail lagi. Cara jadi diaken bagaimana, penatua bagaimana itu dah secara untuk hamba Tuhan. Itu lebih detail lagi saudara. Makanya seperti tadi pertanyaan daripada Bu Lilian, kalau ada orang tertolak dalam kandungan, terus orang ini pelayanan juga, tapi kalau berkata-kata senadanya dari bicara tidak membuat sejahtera, ya ini orang seperti ini mesti dilayani khusus dulu, supaya akhirnya ada pemulihan di hatinya. Yang seperti ini banyak kami tanya saudara ya, jadi yang tertolak, jadi ini masuk pelayanan inner healing, kesembuhan batin. Kalau batinnya udah pulih, nanti pasti kata-katanya juga pulih, itu pasti. Ada pertanyaan lagi? Dari Bu Jessica. Saya ada kehausan untuk memberitakan Injil kepada sahabat saya dan keluarganya yang belum percaya pada Tuhan. Tapi saya tidak tahu apa itu dari Tuhan atau keinginan pribadi. Kalau memang harus dijalani, bisa mulai dari mana? Saudara, kalau masalah menginjil, memberitakan firman Tuhan, itu nggak perlu digerakkan Roh Kudus. Itu memang sudah tugas kita sebagai anak Tuhan. Ada ayatnya di mana? Ada. Mari buka di dalam Matius 28. Ini memang sudah tugas kita. Kalau kita sebagai orang-orang yang terima Tuhan Yesus, maka kita nggak bisa mendiamkan anugerah keselamatan itu untuk kita saja. Kita mesti bagikan. Matius 28, ayat yang ke-19 sampai 20. Matius 28 ayat 19 sampai 20 dikatakan di sana, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa murid-muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ayat yang ke-20, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dari ayat ini sebenarnya Tuhan sudah mengutus kita untuk kita menjadi berkat bagi orang lain, pemberita Injil bagi orang lain. Buka lagi Kisah Rasul 1. Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8. Kisah Rasul 1 ayat 8. Tugas pemberitaan Injil itu adalah untuk kita semua, tidak perlu digerakkan Roh Kudus. Kisah Rasul 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Nah, kita diberi kuasa, Roh Kudus ada pada kita. Untuk apa? Memberitakan Injil, menjadi saksi Kristus. Makanya kita mesti menjalankan amanat agung ini di mana kita berada, kita perlu bersaksi untuk semua orang-orang sekitar kita. Terus satu lagi Bapak Ibu, maaf. Satu dalam 2 Timotius 4. 2 Timotius 4 ayat yang kedua. 2 Timotius 4 ayat yang kedua. Dikatakan di sana, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan ada waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Ini firman Tuhan, saudara. Nah, tadi Bapak Ibu ya, Bu Jessica tadi bertanya, mulai dari mana?
Nah, Bu Jessica bisa mulai dari kesaksian pribadi Ibu aja dulu. Biasanya kalau kita mau memulai penyampaian firman Tuhan, kita melihat kondisi orangnya dulu. Kan nggak mungkin langsung kita tawari dia baptis Bapak Ibu, ya nggak mungkin lah. Kita akan menyampaikan apa yang bisa diterima dulu. Biasanya saudara, kalau saya pelayanan untuk orang-orang yang di luar Kristen, untuk awal-awal pasti akan saya cerita hal-hal biasa, tapi saya tambahkan situ kesaksian pribadi saya dengan Tuhan Yesus. Kesaksian itu menunjukkan apa Bapak Ibu? Bahwa kita menunjukkan bahwa Tuhan kita itu hidup. Mungkin kita kesaksian tentang masalah ekonomi, Tuhan pulihkan. Mungkin masalah sakit, Tuhan sembuhkan. Itu bisa kesaksian. Itu pasti nanti akan mengena di dia. Dan satu saat saya yakin nanti apa yang jadi kesaksian kita, pasti akan dia ingat. Itu pasti. Nah, nanti kalau sudah berlanjut, Bu, Ibu bisa pelan-pelan masuk ke firman Tuhan. Nah, itu kalau memang Ibu punya bekal untuk bisa menyampaikan firman Tuhan. Tapi kalau misalnya Ibu nggak bisa, Ibu mungkin hanya sampaikan kesaksian saja. Kalau misalnya dia sudah minat lebih dalam lagi, nah Ibu bisa bawa ke gereja Ibu. Cari hamba Tuhan di gereja Ibu yang bisa dipercayakan untuk membina orang itu. Itu langkah selanjutnya. Ya, Bu, ya. Jadi Ibu bisa mulai nanti dari kesaksian pribadi Ibu, entah apa itu, Ibu bisa kesaksian di sana. Semampu Ibu bisa saksi. Tapi nanti kalau misalnya ada sesuatu yang lebih dalam, dia bertanya tentang pengajaran Tuhan Yesus, dan mungkin Ibu nggak bisa jawab, Ibu bisa bawa ke pendeta Ibu. Supaya nanti bisa di follow up di sana. Nah, itu saran saya. Ya. Mungkin ada lagi Bapak Ibu yang mau ditanyakan? Bu? Dari materi yang disampaikan tadi? Saya bagikan ini Bapak Ibu karena saya beberapa waktu lalu juga sudah dapat pernyataan dari Tuhan bahwa Tuhan mengatakan supaya anak-anaknya harus memperhatikan rohaninya. Kita ini ke depan Bapak Ibu, karena menjelang akhir zaman itu nanti akan banyak goncangannya. Pasti banyak goncangan. Ekonomi digoncang. Kita lihat aja sekarang, udah banyak PHK kan? Banyak perusahaan tutup. Saya waktu lalu pergi ke Royal itu, Plaza, itu ada perusahaan apa yang toko besar itu, sudah saya lupa itu. Hardware, itu udah ganti sudah. Saya waktu kaget, tutup. Waduh, itu besar sudah. Tutup. Jadi banyak yang di PHK. Jadi ke depannya kita nggak ngerti seperti apa. Tapi sudah saya percaya orang yang rohaninya sehat pasti diberkati Tuhan, itu pasti. Orang yang rohani sehat pasti akan mengalami pemeliharaan Tuhan, itu pasti. Makanya saudara, jangan berpikir masalah gimana-gimana. Perhatikan bagaimana rohani kita lah. Kalau rohani kita sehat, nggak mungkin orang itu kekurangan Tuhan, nggak mungkin. Saya udah ngalami soalnya. Saya ngalami, tim saya ngalami. Yang penting kita lurus kencang. Nggak mungkin kita kekurangan, nggak mungkin. Pasti cukup, pasti cukup. Makanya hari ini Bapak Ibu, kita jangan sampai malas belajar firman Tuhan, jangan sampai kita malas berdoa, jangan sampai kita malas menyembah, jangan sampai kita jenuh-jenuhnya untuk memperbaiki diri lah. Kalau kita semakin berbenah diri, semakin memperbaiki diri untuk sesuai dengan firman Tuhan, tidak mungkin Tuhan tinggalkan kita, itu tidak mungkin. Pasti nanti ada pertolongan dari Tuhan untuk kita, itu pasti. Ya, ada pertanyaan dari Bu Lili. Mohon tuntunan Bapak dalam melakukan inner healing buat seorang remaja yang tertolak dalam kandungan. Sekarang dia di pemberontak, tidak suka ke gereja. Baik. Untuk Bu Lilinya, kita kalau melakukan inner healing, pertama Bu, ada secara langsung, atau yang kedua secara tidak langsung. Kenapa secara langsung? Karena orang itu memang mau didoakan, mau dibimbing. Yang kedua adalah yang tidak langsung. Kenapa tidak langsung? Karena orang itu menolak. Nah, biasanya orang-orang menolak ini kita akan pantau lewat orang terdekat dengan orang itu. Dulu pernah saya tangani saudara, ada satu kasus di Darungku sana, itu ada seorang anak yang tertolak sampai akhirnya terlalu banyak tuntutannya dan mau mengecewakan bapaknya dan mau membunuh orang tuanya. Nah, waktu itu ada pendeta datang ke sana tuh dikejar pakai pisau, saudara. Nah, ini sekarang gimana ngatasinnya? Sampai akhirnya waktu saya mau datang lagi, saudara, saya waktu itu datang yang kedua, datang yang selanjutnya, pendeta yang pertama kan dikejar, saudara. Waktu saya datang ke sana, dia rupanya sudah benci sama pendeta, tidak mau dibimbing. Tapi keluarga berkata, gimana Pak untuk bawa orang ini bisa dekat ke Tuhan, bisa bertobat? Nah, akhirnya saya tanya, Pak, kira-kira anak Bapak ini di keluarga Bapak dekat dengan siapa? Nah, ternyata dia punya adik paling kecil, itu yang dekat dengan dia. Ini kan pokok anak pertama, saudara ya. Nah, akhirnya saya panggil itu adik kecil, saudara ya. Si Noni ini saya doakan, saya bilang, nih,
nanti kamu jadi perantara. Nanti kalau suatu saat kamu ke sana, kamu nanti doakan kokomu, saya akan doakan di rumah. Kasih minyak urapan yang bilang gitu. Jadi saya cara begitu, saudara. Jadi kita tidak boleh paksa itu orang. Kalau dipaksa nanti makin terluka. Orang kalau sudah tertolak, saudara, itu agak sensitif dia. Begitu nanti dipaksa, nanti terluka lagi. Makanya untuk Bu Lili, tanya dulu orangnya. Orangnya mau didoakan apa tidak. Ya. Kalau nggak mau didoakan, jangan dipaksa, Bu. Nanti Ibu bisa tanya siapa yang paling dekat dengan orang tersebut yang bisa dipercaya. Nanti orang itu kita doakan supaya nanti lihat orang itu akan tumbang tangan ke yang bersangkutan. Tapi kalau ternyata dia mau didoakan, nah bisa datang ke tempat saya, pelepasan. Kita ada pelepasan hari Sabtu. Di Jalan Raya Ngindu nomor 32 Surabaya. Itu kalau mesti datang sana. Ya boleh lihat, nanti bisa Ibu tanya kembali orang itu. Tapi Ibu, untuk masalah seperti ini, tolong jangan dipaksa. Tanya dulu apakah mau didoakan apa tidak. Kalau nggak mau jangan dipaksa. Berarti kita pakai cara tidak langsung. Tapi kalau mau didoakan langsung bisa datang ke tempat saya. Hari Sabtu pelepasan kami selalu ada jam 5 sore di Jalan Raya nomor 32. Ya, itu untuk Bu Lili. Ada lagi Bapak Ibu tanyakan? Kalau misalnya ada yang orang yang Bu Lili sampaikan tadi itu dekat sama Bu Lili, ya mungkin Bu Lili bisa follow up, Bu. Bisa doakan langsung ke orangnya. Kan bisa saja nanti kan Tuhan pakai Ibu untuk doakan orang tersangkutan. Apalagi kalau ternyata orang itu juga perempuan, nah itu lebih bagus, Bu, sama perempuan bisa follow up gitu, Bu. Ibu apa? Ibu hadapi dia, ajak dia doa bersama-sama untuk bisa ngampuni orang tuanya, terus minta dia supaya terima Tuhan Yesus. Hanya itu doa Ibu. Nanti Ibu bisa tumpang tangan supaya Tuhan memulihkan hatinya. Hanya itu aja Ibu lakukan. Nah, terus Bu, kalau seperti ini, kalau bisa Ibu rutin bimbing dia terus, Bu. Kalau memang dia percaya sama Ibu, lebih bagus Ibu yang bimbing. Itu lebih baik, Bu. Ya, ya, sama-sama Bu Lili. Ada lagi Bapak Ibu mau tanyakan? Ya. Untuk Bapak Ibu, ada yang tanyakan lagi? Ya ada, Bapak Ibu, tanyakan. Ya Pak, mau tanya, Oh ya, silakan Bu. iya Pak, bagaimana cara mengatasi orang yang selalu buat kita rasanya kesel, itu kalau pagi dia tidur, malam dia keluyuran terus. Jadi dia tidak pernah mau pagi kerja, malam hanya keluar terus. Gimana tuh atasinya? Mengatasi orang ini. Jadi buat kita tuh rasanya tuh selalu khawatir, takut. Tapi orangnya mah santai-santai aja. Yang pertama yang Ibu mesti pahami adalah, ingat Ibu bukan berhadapan dengan orangnya, tapi berhadapan dengan sesuatu di balik orang. Jadi kita jangan sampai mau diadu domba oleh setan untuk benci pada orang tubuh, ya. Jangan. Kita harus punya prinsip dalam pikiran kita bahwa orang itu baik. Jangan sampai kita benci. Kalau kita jadi benci, Bu, itu akan menghambat doa Ibu ke orang itu. Itu udah kalah Ibu nanti dalam doa.
Terus yang kedua, yang seperti ini Bu, hanya bisa dengan doa Bu, tapi doa yang sungguh-sungguh. Doa sungguh-sungguh itu buat dalam doa tiap hari, minta supaya Tuhan jamah dia, roh berontak, roh malasnya itu ibu yang tahu, yaitu patahkan dalam nama Yesus. Ibu masuk dalam doa peperangan rohani. Itu yang kedua. Yang ketiga Bu, orang yang kita doakan jangan disakiti. Itu sudah hukum doa. Kalau kita menyakiti orang kita doakan, itu sama dengan kita mematahkan doa kita sendiri, Bu. Kita mesti sabar. Contoh-contoh, Bu, ya. Saya pernah waktu itu bantu doa, ada seorang ibu di daerah Kertajaya, Surabaya sini, itu anak pertama. Ini punya kelainan mental, saudara ya. Jadi di rumahnya itu anaknya ini sering bawa pedang. Nah, mamanya ini sampai ketakutan, karena takut nanti pas kumat tuh bisa tebas pedang lehernya mamanya sama anak-anaknya. Jadi dia punya anak 3. Yang satu laki, yang kedua perempuan, yang ketiga perempuan. Jadi bayangkan saudara, ya waktu saya datang ke sana, anak itu memang lagi kumat. Itu bawa pedang itu. Saya waktu itu hampir berkelahi sama orang itu, hampir berkelahi aja. Karena sudah nantang ke saya gitu. Tapi puji Tuhan akhirnya nggak jadi dimasuk kamar saudara. Nah yang kayak gini gimana ngerubah itu? Ini anak sudah sekian tahun seperti itu mentalnya. Saya bilang, Bu, hanya Tuhan yang bisa jamah ibu, tapi Tuhan butuh satu orang untuk penyalur kuasanya di rumah ini. Kalau bukan ibu, siapa lagi? Saya bilang gitu. Nah caranya Bu, seperti saya katakan tadi ke Ibu ya Bu Aling, bahwa orang ini Bu jangan dihadapi dengan kebencian. Kalau dengan kebencian udah nggak bisa kita doa lagi. Ibu mesti hadapi dengan sabar. Ingatlah bahwa Tuhan menjadikan dia itu baik. Pikirkan itu. Doakan tiap hari. Tengking semua karakter buruknya tiap hari Bu. Kalau perlu puasa silakan puasa. Nanti Tuhan akan jamah dia. Nah singkat cerita Bu ya sudah selesai. Sepakat dia juga ketakutan, Pak nanti kalau tiba-tiba dia kumat, dia tebas batang leher saya bagaimana? Saya bilang, saya yakin enggak Bu, kalau Ibu doa sungguh-sungguh enggak, pasti enggak terjadi lah. Yang penting Ibu hadapi dengan sungguh-sungguh, hadapi dengan kasih. Ibu tahu, setahun kemudian Ibu itu datang ke tempat kami pelepasan, bawa pedang itu anak. Sampai saya tanya, loh Bu, enggak apa-apa pedangnya? Enggak apa-apa. Ternyata aneh saudara ya, jadi Ibu ini kan doakan tiap hari terus. Sampai Ibu ini dia kewalahan karena rumah itu kotor saudara ya, anak ini selain dia seperti itu mentalnya terus kempro, jadi buang ludah di mana-mana. Nah, sudah pembantu banyak nggak tahan saudara, akhirnya ibu ini yang nangis sendiri bagaimana anak ini buang ludah di mana-mana, terus maaf saudara ya kencing di mana-mana, tapi ibu ini bisa nangani dengan sabar. Ini sudah betul-betul gangguan mental saudara. Doakan dengan sabar, tiap hari doakan saudara ya. Ibu tahu satu saat itu akhirnya orang tuh dijamah Tuhan. Sampai ibu tuh heran gimana cara Tuhan menjamah juga nggak ngerti. Karena waktu itu pas pagi-pagi ibu itu digedor pintunya rumah kamarnya sama anak ini, dan waktu ibu tuh buka pintu kamarnya dia lihat itu anak pakainya rapi Bu, pakai dasi bawa tas. Dia bilang, Ma aku mau cari kerja. Mamanya heran loh, kok tiba-tiba sadar gitu. Ma tolong kasih pedang ini sama pendeta gendut yang kemarin datang, dia bilang gitu. Maksudnya itu saya saudara ya. Terus, tapi mamanya ini masih nggak yakin karena dia pikir mungkin pasti kumat-kumatan lah. Ya, jadi akhirnya pedang itu nggak dikasih ke saya, saudara. Nah, pedang itu baru dikasih ke saya itu seminggu kemudian. Karena takut nanti dipikir kumat-kumatan, pulang minta pedangnya lagi kan. Nah, ternyata memang betul-betul sembuh, Bu. Jadi akhirnya dilihat betul-betul berubah, sembuh. Terus pokoknya sudah seperti orang normal, saudara. Nah, ibu dia nggak ngerti gimana cara Tuhan menjamah, nggak ngerti. Tiba-tiba sih berubah, langsung serasi begitu. Nah, itu Tuhan, Bu. Makanya waktu datang ibu itu ke tempat kami, kasih pedang itu, wah, saya tuh senang sekali. Karena lewat doa seorang ibu yang sabar, anaknya yang gangguan mental itu bisa kerja, bisa normal. Bu. Nah, anak ibu kan nggak gangguan mental, masih normal kan, cuma malasnya saja tuh. Nah, berarti kan anak ibu masih lebih baik daripada anak itu. Bu. Nah, yang penting bagaimana kegigihan ibu sebagai mama doakan itu. Maaf, kegigihan ibu sebagai saudara, kerabat mendoakan orang tersebut. Kalau memang itu anak ibu, ya. Jadi Bu doakan sungguh. Yang kedua Bu, doakan dengan tekun Bu. Jadi nggak sesekali, tiap hari Bu. Terus Ibu jangan bertengkar dengan orang tersebut. Karena kalau bertengkar, Ibu melukai atau melukai doa Ibu sendiri, jangan. Kan logikanya gini Bu ya, kita minta Tuhan supaya rubah dia baik, tapi kita bertengkar dengan orang itu. Ya sama dengan kita merusak doa kita sendiri Bu. Makanya ini sudah hukum yang kita harus patuhi bahwa dalam hukum doa yang pertama, kita jangan bermusuhan dengan orang itu. Yang kedua, kita doakan dengan sungguh-sungguh. Kita punya iman bahwa Tuhan pasti menjamah orang itu. Itu pasti. Saya yakin pasti kena Bu, pasti. Karena saya sudah doakan banyak orang seperti itu dan saya melihat banyak jemaat juga dipulihkan kok. Ibu ya, pastinya. Saya punya teman yang selalu beri kesaksian lagi nih. Dia punya adik ditangani di rumah sakit di Dulos. Itu penanganan orang yang gila sudah, ODGJ.
Akhirnya nggak sanggup lagi. Terus adiknya ini sempat, maaf saudara ya, keleleran di jalan, telanjang bulat, makan sampah. Bayangkan. Itu loh Bu, bisa normal. Kenapa? Karena adik kokonya itu tumpang tangan tiap hari ke adiknya. Karena mereka udah kehabisan duit untuk rehabilitasi, akhirnya dibawa ke rumah, ditangani sendiri. Sembuh Bu, normal. Nah itu gangguan jiwa loh Bu, bisa normal. Nah keluarga ibu yang putih cerita tadi kan bukan gangguan jiwa gitu. Pasti bisa sembuh, pasti. Asal Bu, ya firman Tuhan katakan satu orang percaya si Isrum akan diselamatkan. Lot selamatkan Tuhan karena ada Abraham. Nah, nanti keluarga ibu yang bermasalah itu akan diselamatkan Tuhan karena Ibu Aling sendiri. Karena Tuhan mendengar Ibu Aling, akhirnya Tuhan berkenan menjamah orang. Ibu ya, jadi dalam hal ini Ibu selain doa dengan iman, Ibu sabarlah. Nanti pasti ada waktu Tuhan mengubah orang tersebut, Bu. Itu pasti. Ya, Bu ya. Ya, thank you. Ya. Tuhan berkati Ibu. Ya. Ada lagi Bapak Ibu mau tanyakan? Monggo Bapak Ibu. Untuk Bu Lili, bisa tanya ke Bu Jenny, Bu. Untuk ini. Nanti akan dibagikan materinya kok, Bu, untuk pengajian malam ini. Oke. Sepertinya sudah nggak ada pertanyaan ini Pak Nahason. Iya, Bu Jenny. Ya, luar biasa ya. Hari ini semuanya terberkati. Coba angkat tangannya kalau terberkati. Ya, lambaikan tangannya siapa yang merasa diberkati. Puji Tuhan ya. Kita akan berjumpa lagi bulan depan saudara-saudara, kita doakan waktu yang tepat juga kita akan mendengarkan pengajaran dari Bapak Nahason. Saudara, saya sangat merasa diberkati luar biasa ya dari yang pertama, kedua, ketiga, keempat semuanya. Tapi di sini saya mau mengatakan, kan saudara sudah mengikuti dari pertama ini sampai terakhir. Saudara yang rindu menerima materi pemuritannya untuk malam ini, saudara tolong ketik di WA admin ya saudara, karena saya nggak bisa kasih semuanya karena saya nggak kenal sama saudara. Sebagian saya nggak kenal WA-nya nomor berapa ya. Jadi sekalian kita berkenalan ya saudara-saudara. Nah, ketik di admin yaitu di flyer ya saudara. Saudara terima flyer dari siapa? Nah, itu kan ada admin, tulisan adminnya. Saudara ketik aja, saya mau dikirim materi pemuritan malam ini. Nah, sebutkan aja gitu supaya saya tahu. Kalau itu nanti admin saya akan membalas ya saudara. Nah, terus jangan lupa saudara, kita berjumpa lagi Kamis depan yang dilayani oleh Pastor Peter Guntur ya saudara. Usahakan kita datang melekat sama Tuhan ya, karena ketika melekat sama Tuhan itu luar biasa. Karena di sini tadi saya mendapatkan waktu Pak Nahason mengajar mengenai risih benci terhadap dosa. Nah, ini satu cuplikan aja ya. Ketika kita dekat sama Tuhan dengan cara kita berdoa, baca Alkitab, kita mulai ikut menyembah, bukan hanya asal bernyanyi, tapi ada minta kerinduan dari Tuhan. Nah, kerinduan dari Tuhan ini yang paling penting. Tuhan pasti tidak akan tinggal diam saudara, karena saya mengalami semuanya. Dulu saya paling suka kalau saya dengar lagu dunia saudara.
Nah, masih muda ya dulu ya, masih muda seneng lagi lagu-lagu yang sebenarnya nggak ada maknanya ya, seperti lagu-lagunya artis-artis yang zaman dulu gitu ya. Tapi ketika saya dipenuhi Roh Kudus dan saya hidup dalam mendalami kebenaran firman Tuhan, itu saya diubahkan untuk dengar lagu itu aja tuh saya nggak suka, saya risih gitu loh. Ada, udah ganti lagu, seperti nggak enak gitu loh. Nah, itu berartinya Roh Kudus yang mengingatkan kita bahwa kita nggak sama lagi. Dulu kita manusia lama, sekarang kita manusia baru, saudara. Jadi sesuatu yang bukan kemampuan kita, tapi Roh Kudus yang memimpin kita. Amin, saudara. Nah, kalau saudara ingin dipenuhi Roh Kudus, dituntun oleh Roh Kudus dalam hal-hal apapun, masuk lebih dalam, yaitu tadi, ikuti Tuhan melalui kebenaran firman-Nya. Apa sih? Mungkin dengan melalui pengajaran-pengajaran seperti ini. Sungguh luar biasa. Kita diberkati malam ini oleh Pak Nahason ya. Oke, mari kita siapkan hati untuk tutup dalam doa. Kami persilakan Ibu Grace untuk tutup dalam doa dan Pak Nahason nanti yang akan doa berkat. Siapkan hati semuanya. Oke, mari kita satu di dalam doa. Bapak, kami bersyukur untuk malam ini, malam yang luar biasa yang Kau jadikan bagi kami. Terima kasih untuk setiap pengajaran-pengajaran yang boleh kami terima dari hamba-Mu, Pendeta Nahason. Biarlah apa yang diajarkan itu boleh membuat kami semakin mengerti Tuhan. Untuk kami dapat berdoa bagi orang-orang di sekeliling kami boleh melayani orang-orang di sekeliling kami. Bahkan kami boleh membawa banyak jiwa untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapak, pakai hamba-Mu Pak Nahason dimanapun dia Kau utus, biarlah kemanapun dia pergi, pengajaran-pengajaran yang dia berikan itu boleh memperlengkapi setiap jemaat-Mu untuk lebih lagi semakin dewasa di dalam Engkau dan mengerti apa yang harus mereka lakukan. Berkati keluarganya, berkati anak istrinya, berkati berlimpah-limpah apapun yang menjadi kebutuhannya, Engkau Allah yang mencukupkan di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati juga Bu Jenny beserta dengan keluarga besarnya, suami, anak-anak, menantu, cucunya. Engkau berkati berlimpah-limpah. Bahkan Kau pakai pun Bu Jenny untuk menjadi garam dan terang dimanapun dia Kau tempatkan Bapa. Berkati juga Pak Antoni Tuhan, kami percaya hari-hari ini Kau pun pakai dia dengan luar biasa. Bahkan melalui Pak Antoni kami akan melihat satu generasi yang takut akan Tuhan itu dibangkitkan di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati istri, berkati anak-anaknya, berkati berlimpah-limpah apapun yang usaha dia lakukan itu Kau jadikan berhasil di dalam nama Yesus. Bahkan bagi setiap kami yang ambil bagian di dalam menara doa malam ini, kami percaya pada saat kami menyelesaikan mengakhiri menara doa ini, kami mengakhiri dengan pengertian-pengertian yang baru yang didapat dari Engkau, dan biarlah Tuhan Engkau sempurnakan pertemuan menara doa kami malam ini dengan berkat dari hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau sempurnakan pujian, sempurnakan penyembahan, kuasa urapan negeri kami kami rasakan pada malam hari Tuhan. Sempurnakan semua doa-doa yang sudah kami naikkan dan materaikan firman yang sudah kami dengar. Sehingga seluruh ibadah kami pada malam hari ini boleh kata kami yang kudus menjadi persembahan yang harum menyenangkan hati Tuhan. Kalau sebentar kami akan istirahat malam ini dan besok kami akan bangun dengan kekuatan daripada Tuhan. Tuhan, kami butuh berkat-Mu. Oleh karena itu kami membuka kedua tangan kami. Kami menengadahkan hati dan wajah kami ke tahta-Mu dan kami percaya berkat yang kami terima pada hari ini adalah berkat dari Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Boleh kuat kuasa persekutuan dengan Roh-Mu yang kudus Tuhan. Itu yang selalu membimbing, mengarahkan, menuntun, mengubah, menyempurnakan iman, pengharapan dan kasih kami kepada-Mu ya Allah. Dan kekuatan-Mu yang dahsyat itu memberkati kami. Mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu. Amin. Ya, terima kasih Pak Nahason. Amin. Terima kasih Feli. Terima kasih Bu Sama-sama. Grace. Terima kasih Pak Anton. Terima kasih semuanya. Bapak Ibu. Sampai Kamis depan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bu Jenny. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih.